Tribuners, begini penjelasan Hasan Al-Katiri ketika dipanggil penyidik Kejari Malteng soal kasus bansos. Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial atau bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. 50 saksi terjadwal pemeriksaan oleh penyidik Senin 8 Juni 2026, mereka diantaranya ASN Pemda Maluku Tengah dan 38 anggota legislatif aktif maupun non-aktif. Legislator yang duluan memenuhi panggilan jaksa ialah Hasan Sitaniapesi. Kepada wartawan, Hasan Al-Katiri membeberkan sejumlah hal yang ia cakapkan dengan penyidik. Salah satunya, ia diberitahu bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP-nya sama dengan BAP kelompok penerima bansosnya, alias tak ada perubahan BAP. Politisi Golkar itu memaparkan bahwa satu kelompok penerima miliknya menerima bansos senilai 10 juta rupiah dan tidak ada pemotongan. Bahkan biaya pembukaan rekening dengan biaya transportasi kedatangan kelompok ditanggung olehnya. Ia juga mengaku penyidik sempat menyampaikan permohonan maaf lantaran mencantumkan namanya dalam daftar panggilan. Walau begitu, selaku anggota legislatif, ia mengapresiasi langkah Kejari Maluku Tengah dan menyatakan bahwa kejaksaan ialah mitra strategis DPRD. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah tidak henti mengusut dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana bantuan sosial atau bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Kasus yang telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025 lalu, kini memasuki babak baru. Tepat Senin 8 Juni 2026, Kejari Maluku Tengah memanggil 50 saksi, 38 diantaranya anggota legislatif, aktif maupun non-aktif. Sementara sisanya para aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemda Maluku Tengah. Pantauan Tribunnamun.com di kantor Kejari Maluku Tengah sekira pukul 12.25 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, puluhan ASN Pemda Maluku Tengah dan anggota legislatif tiba di kantor Kejari Maluku Tengah. Mereka tiba dan meregistrasi data diri untuk selanjutnya menanti giliran pemanggilan. Dipanggilnya 50 saksi tersebut dalam rangka meminta keterangan tambahan melengkapi keterangan sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen atau Kasintel Kejari Maluku Tengah, Yuda Warta saat dikonfirmasi awak media. Alhamdulillah waktu kita masuk Bapak Ishak diperiksa dan menandatangani BAP yang sesuai dengan pemeriksaan awal. Kalau saya setelah dimintain KTP oleh Pak Yasir tadi, terus dikonfirmasi dengan penyidik pertama, Pak Angga bilang memang saya awalnya itu mau di BAP, tapi sesuai dengan diskusi saya dengan Pak Angga, saya menceritakan kronologis bansos dan beliau berkesimpulan bahwa sesuai dengan pemeriksaan awal terhadap penerima bansos, bahwa kelompok 1 nilainya 10 juta dan tidak ada pemotongan gitu. Bahkan biaya pembukaan rekening dengan biaya transport datangnya kelompok itu ditanggung oleh anggota DPRD. Jadi sesuai dengan pemeriksaan kelompok. Jadi beliau menganggap bahwa tidak ada masalah. Nah, tadi beliau minta maaf, nama saya juga tercantum dalam pemanggilan 35 orang, padahal harusnya saya tidak lagi karena sudah sesuai dengan BAP pertama yang kelompok berikan keterangan kepada kejaksaan.